membasuh kedua tangan dan sela-selanya. Diikuti dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah membaca basmalah. Dalilnya adalah hadis Hasan riwayat Al-Imam An-Nasai. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddau bismillahi rawahu An-Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Madmadatun di antara sunnah lainnya adalah berkumur-kumur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudu lalu berkumur-kumur, thumma madmadah wastansyaqa wastansyara, menghirup air dengan hidung dan mengembuskannya keluar. Kemudian thumma qala ra'aitu Rasulullah tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Utsman berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Setelah madmadah atau berkumur-kumur, sunnah berikutnya adalah al-istinsyaq, yaitu menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Menurut mazhab Syafi'i, niat yang hukumnya wajib, maka niat berada ketika membasuh awal daripada wajah, dihadirkan dalam hati. Dalam kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, niat dalam hati itu minimal menyebutkan sebagai berikut. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat ke-6. Dinukil dalam kitab Fathul Mu'in, wa thaniha ghuslu zahiri wajhihi, dan rukun yang kedua adalah membasuh bagian yang tampak daripada wajah, karena ada ayat faghsilu wujuhakum. Wa huwa tulan, dan panjangnya wajah ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban, yaitu di antara tumbuhnya rambut kepala secara umum. Wa tahta muntaha lihyaihi, dan ke bawahnya penghabisan dua tulang daripada wajah, yang secara umum lebih dikenal dengan sebutan dagu. Wa ardon ma baina udhunaihi, dan lebar daripada wajah, yaitu apa-apa yang di antara dua puting telinga. Yang ketiga daripada rukun wudu, masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Fathul Mu'in, thalithuha ghuslu yadayhi min kaffaihi wa dhira'aihi bikulli mirfaqin li ayah. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan, min kaffaihi, dimulai dari dua telapak tangan, wa dhira'aihi, dan dua dhira' daripada kedua tangan, bikulli mirfaqin, dengan setiap tangan mirfaqnya juga kebasuh. Kenapa? Karena sebab ada lil ayah, karena ada ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaini wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apa itu mirfaq? Mirfaq adalah dengkul daripada tangan. Kebasuh, maka dilebihkan dengan kurang lebih melewati 3 jari,
sehingga dapat diyakini bahwa mirfak atau dengkul tangan ini kebasuh. Dan yang keempat, warabi'uha, dan rukun wudu yang keempat, mashu ba'di ra'sihi, yaitu mengusap sebagian kepala. Dalam kitab Fathul Mu'in juga dikatakan walau ba'da sya'ratin wahidatin, meskipun mengusap sebagian sya'ratin wahidatin daripada rambut satu. Jadi diperbolehkan untuk mengusap sebagian atau bahkan seluruhnya juga diperbolehkan. Dalam kitab Takrib karya Al-Imam Abu Suja disebutkan bahwa sunnah wudhu adalah mengusap kedua telinga. Disunahkan ketika mengusap telinga menggunakan air yang baru lagi. Artinya bukan air bekas usapan kepala. Dalilnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi dakhilahuma bis sababataini wa khalafa ibhamaihi ila zahiri udhunaihi famasa zahirahuma wa batinahuma. Rawu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengusap kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan dua jari telunjuk ke bagian dalam daun telinga, sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. Berkenaan dengan usapan telinga menggunakan air yang baru, diriwayatkan hadis sahih riwayat Imam Hakim an Abdillah bin Zaid al-Ansari qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunayhi khilafal ma'il ladzi masaha bihi ra'sahu. Rawu Al-Hakim. Dari Abdullah bin Zaid al-Ansari bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu membasuh kedua telinganya dengan air yang baru, bukan air bekas membasuh kepalanya. Hadis riwayat Hakim. Wa khamisuha ghuslu rijlai. Dan rukun wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki bikulli ka'bin, dengan setiap mata kaki. Au mashu khuffaihima bisyurutihi, atau mengusap dua khufnya dengan syarat-syarat tertentu. Wa yajibu ghuslu batini thaqbin wa syakkin, dan wajib ghuslu oleh membasuh batini thaqbin, sesuatu yang bolong dari kakinya, wa syakkin, atau yang robek. Setelah melaksanakan wudu dengan sempurna, maka ditutup dengan doa, dan disunahkan dalam berwudu juga kita menghadap kiblat dan berdoa juga menghadap kiblat. Doa setelah wudu berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin." Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'ah. Artinya siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu ia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau.